salah satu cara lain untuk menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode simplex. Ya. Metode simplex ini, ya, sebenarnya pada dasarnya kalau kita bicara metode simplex, kita juga sama dalam proses penyelesaian ini kita harus memahami apa yang dimaksud dengan variabel keputusan, apa yang dimaksud dengan fungsi tujuan, apa yang dimaksud dengan constraint atau fungsi kendala, ya. Kita harus pahami ini semua, fungsi kendala. Nah, dari sini nanti kita bisa punya bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari persoalan yang kita buat menjadi bentuk dasar program linear seperti contoh berikut ini. Contoh misalnya, ya, ini sudah jadi bentuk dasar, ya. Ada persoalan matematika tertentu yang setelah dibuat bentuk dasarnya, kita ketahui bahwa dia punya fungsi variabelnya ada dua, ya, variabelnya x1 dan x2, lalu dia punya satu fungsi tujuan di sini, ya, goal functionnya z, nilai maksimum dari z, di mana z-nya adalah 8x1 plus 5x2, lalu dia punya constraint-nya atau kendalanya dengan ketentuan x1 tambah x2 lebih kecil dari 6, lalu 9x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 45, x1 dan x2 sama-sama lebih besar. Nah, bagaimana solusinya, ya, kalau kita diminta mencari nilai x1 dan x2 yang membuat nilai z-nya maksimal dengan menggunakan metode simplex, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita mencari nilai x1 dan x2 dengan menggunakan metode grafik. Nah, hari ini kita dengan menggunakan metode simplex, ya. Nah, dengan metode simplex ini ada beberapa tahapan, ya. Tahapan yang pertama nanti kita akan cari atau awalnya adalah dengan merubah bentuk standar seperti ini, kita rubah bentuknya menjadi bentuk kanonik, ya. Bentuk kanonik itu bentuknya seperti ini. Nih. Jadi kalau kita lihat di sini, Z sama dengan 8x1 plus 5x2, ya. Jadi nanti kita kelompokkan nih dalam satu kolom, ya. Nanti x1 semua, x2 semua, ya. Di sini nilai Z-nya, ya. Nilai Z-nya, ya. Di sini, awalnya kita mengerjakannya mulai bukan dari Z, ya. Nah, mulainya dari fungsi kendalanya dulu, ya. Fungsi kendalanya kan di sini kita rubah, ini kan x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6, ya. x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6. Kalau x1-nya 1, x2-nya 2, 1 tambah 2 lebih kecil dari 6, oke. 2, x1-nya 2, x2-nya 3, 2 tambah 3 masih lebih kecil dari 6. Masih oke, ya. Nah, di sini kita rubah x1 tambah x2 ini supaya nanti hasilnya sama dengan 6, bukan lebih kecil sama dengan 6. Jadi di sini kita masukkan sama dengan 6. Nah, supaya hasilnya sama dengan 6, maka berapapun x1 dan x2-nya nanti di sini, maka dia harus ditambah dengan satu variabel lagi yang kita sebut dengan S1. Di mana nilai S1 ini tergantung nanti x1, x2-nya berapa. Kalau x1-nya misalnya 2, x2-nya 2, maka S1-nya adalah 2, supaya jadi 6, kan. Kalau x1-nya 2, x1-nya 2, x2-nya 3, maka S1-nya adalah berapa di sini? 1, supaya dia jadi 6. Kira-kira gitu, ya. Nah, lalu x yang baris kedua, constraint kedua juga sama. Constraint kedua di sini 9x1 tambah 5x2 ini pun sama. Nanti kita rubah supaya dia sama dengan 45. Nah, supaya dia sama dengan 45, nanti kita ditambahkan dengan S2, gitu, ya. S2. Ditambahkan dengan S2, variable select juga, ya, sehingga jadi seperti ini. Nah, betul. Lalu setelah itu baru kita masuk Z-nya. Z-nya ini kan Z sama dengan 8x1 plus 5x2. Nah, ini kita rubah supaya nanti hasilnya sama dengan 0. Maka Z min 8x1 min 5x2. Nanti sebenarnya di sini ada min S1, min S2 juga sama. Nah, ini pun sama, semua ada plus, di sini ada 0-nya. 0 kali S1 min 0 kali S2 plus 0 kali S2 di sini plus 0 kali S1, ya. Gitu, ya. Ini bentuk kanoniknya nanti akan seperti ini, ya.
Nah, cara penulisannya nanti kita kelompokkan nih. Ini X1 semua, X2 semua berada dalam satu kolom, S1 ya, S2. Nah, untuk yang kasus ini S1, S2-nya boleh nggak ditulis juga. Ya. Kalau mau ditulis juga boleh, misalnya jadi 0 S2 sama aja kan, plus 0 S1 sama aja. Ya. Oke. Jadi nah, setelah kita rubah bentuk standar ini, ya ini bentuk standar menjadi bentuk kanonik, selanjutnya kita lanjutkan prosesnya dengan merubah bentuk kanonik ini ya menjadi tabel seperti ini ya. Tabel kita sebutnya bukan tablo 1. Dalam tablo 1 ya kita tuliskan di sini kan ada jadi kita tuliskan dulu di sini variabel apa saja yang ada dalam bentuk kanonik ini, mulai dari Z, lalu X1, X2, S1, lalu S2, lalu yang terakhir adalah right hand side atau yang ada di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan. Nah ini kalau kita dari sini dari bentuk kanoniknya ini adalah min 8, ini 1, ini 9, lalu X2-nya min 5, lalu 1, lalu 5, S1-nya 0 di sini ya. 0, lalu 1, lalu 0, terus 0, 0, 1, ini 0, 6, 4, 5 ya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah lalu dari tablo ini kita bisa lihat ada beberapa ya, ini biar ini kita masuk ke sini ya. Jadi awalnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini oh ya, di sini Z-nya kelupaan ya. Ada Z1 ya. Z-nya 1, di sini 0, di sini 0. Ya. Tablonya seperti ini. Nah, lalu dari sini kita bisa lihat basisnya. Basis itu adalah dalam satu kolom itu yang punya nilai 1 dan selain cuma punya nilai 1 dan selebihnya 0. Contohnya ini. Saya pakai warna lain. Misalnya ini. Di sini ya, ini tak Z. Z itu di sini, ini ya, selebihnya 0. Lalu S1 ini selebihnya 0 ya, masuk ke sini. Nanti ini kita gunakan untuk menentukan basisnya. Ini semuanya 0 kecuali ini ya. Sehingga basisnya di sini adalah Z, lalu ini S1, ini S2, ini dia. Z, S1, S2 ya. Kita anggap ini sebagai baris 0, baris ke-1, baris kedua. Jadi itu cara menentukan basisnya ya. Basisnya kita cari yang dalam satu kolom dia punya nilai 1 dan selebihnya 0. Ya, kayak di sini nih. Kenapa di sini basisnya Z? Karena semuanya di sini adalah 0 kecuali yang ini. S1. Kenapa di sini S1? Karena di sini nah ini S1 ya. Ini kan Z. Ini S1. Nah, semua ini 0 nih 0. Lalu S2. Ini 0 0 di sini. Ya, ini S2 ya. Oke, ini 1 SZ ya. Jadi ini ke sini, ini berasal dari sini, ini berasal dari sini. Oke. Ya, ini penentuan nilai basis ya. Nah, anggap kita ini yang ini harus kita sebut sebagai baris 0 dari tabel 1, baris 1 dari tabel 1, baris 2 dari tabel 1. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hasil tabel pertama nih, tabel 1 ya, kita dapati bahwa nilai Z-nya itu masih ada yang minus ya, ada minus. Artinya dia proses membuat tablo ini kita belum selesai ya, karena masih ada nilai yang minus. Dan proses nilai maksimum ini harus dirubah supaya nanti nilainya positif ya. Nah, caranya dengan menggunakan yang namanya OBE. Kalau Anda pernah belajar matriks, ada operasi baris elementer ya, jadi kita lakukan dengan cara OBE. Nah, sebelum OBE ini kita harus tentukan dulu yang menjadi unit kuncinya ya, unit kuncinya. Di antara ini nanti yang menjadi unit kunci yang mana?
Ya. Cara mencari unit kunci itu dengan, untuk kasus ini ya, kita pilih yang ini, yang nilai minusnya paling kecil. Nah ini ya, ini nilai minusnya paling kecil ya, ini minusnya ya. Kolom ini kita sebut sebagai kolom kunci. Lalu setelah itu di antara S1 baris 1 baris 2 nih kita cari rasionya, nanti kita tambahkan rasio ya. Rasio kita bagi antara 6 dengan kolom kunci. Jadi di sini right hand side-nya di sini nilai ini 6 per 1, lalu ini 45 per 9, 5 ya. Ini 6, ini 5. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang ini ya. Maka nanti ini kita sebut sebagai baris kunci. Baris kunci. Ya. Kalau ini baris kunci, nanti ada baris kunci, ada kolom kunci. Perpotongannya kita sebut sebagai unit kuncinya. Unit kunci. Nah, nanti dalam proses OBE nanti ini yang kita rubah supaya nilainya menjadi 1. Nilainya menjadi 1. Oke. Nilainya menjadi 1. Oke. Nah, ini ya. Ini sebagai kolom kunci, ini baris kunci, lalu kita lihat ini rasionya ya, rasionya yang paling kecil. Nah, kita dapat di sini 9. Nah, 9 ini sebagai unit kunci kita upayakan supaya nilainya nanti menjadi 1. Dalam operasi baris elementer, supaya nilainya 1, maka ini kan ada B2 ya. B2 supaya di sini jadi 1, maka semuanya dikali mulai dari sini nih. Mulai di sini semuanya B2. Jadi nanti kalau ada tableau berikutnya, B2-nya kita tulis di sini ya. B2-nya, bukan B2. B2 aksen itu sama dengan 1/9 dari B2. Nah, ini kan awalnya ini, semua kita kalikan 1/9. 0 kali 1/9, 0. Ini kali 1/9, 1. Ini jadi 5/9. Yang ini jadi 0. Ini jadi 1/9. Ini 45 bagi 9, 5. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. B2-nya. B2 aksen. Ya, B2 aksen. Nah, lalu nanti yang ini diupayakan supaya nanti nilainya jadi 0. Ya. Sudah 0, ini jadi 0. Dengan cara apa? Dengan cara dikurangi dengan B2 nih. Jadi ini supaya jadi 0, maka B1 dikurangi dengan B2 ya. B2 aksen. Jadi 0 kurang B2 aksen berapa? Ini 1 dikurang B2 aksen, 1 dikurang B2 aksen. Yang di sini berapa ya? Kalau kita di sini 0, ini kan hasilnya 0 ya. Dibagi 9, 0. Ini 0. Berarti 0 kurang 0 nanti hasilnya 0 di sini. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 1 dikurang 5/9 hasilnya 4/9. 1 dikurang 0 hasilnya 1. 0 dikurang 1/9 jadi 8/9. 6 dikurang 5 hasilnya jadi 1. Nah, yang ini juga sama nih. Yang ini. Supaya nanti dia nilainya 0, maka ditambah 8 kali dari B2 aksen. Yang ini. Ya. Jadi 1 ditambah 8 kali B2 aksen. Ya, sama aja 1,0. Lalu ini jadi 0. Ya. Ini tetap jadi 1. Min 5 ditambah 8 kali 5/9. Ini sama juga. 0 ditambah 0 kali 8/9 tetap 0. 0 tambah 8 kali 1/9 jadi 8/9. 0 tambah 5 kali 8/9, 40/9. Ya. Dan seterusnya. Nanti hasilnya kira-kira jadi seperti ini. Ya. Ini faktor pengalinya ya. Tadi B0 tambah 8B2 aksen dan seterusnya ya. Ini operasi baris dasar atau OBE-nya, operasi baris elementernya. Ini kita berlakukan ke sini sehingga nanti hasilnya jadi ini B0 aksennya jadi ini 1, 0, min 5/9, 0, 8/9, 40,
Ini 0, kita lihat aja coba ya, nih, ketika B0 aksen nih, 1 dikurang 8 kali B2 aksen. Tadi B2 aksen berapa? 0. Berarti ya tetap aja. Ya. Dan seterusnya, sama aja. Lalu, ini nanti menjadi tabel yang kedua. Ya, nilai yang ini nih, B0 ini, B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen. Jadi ini nanti menjadi tabel yang kedua. B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi. Sama seperti tabel yang pertama. Tabel yang pertama, kalau kita lihat di sini, nilainya itu masih belum optimum. Kenapa? Karena masih ada yang nilainya negatif nih. Nah, berarti kita harus lakukan proses yang seperti tadi. Di sini, berarti di sini menjadi kolom kunci nih. Kolom X2 menjadi kolom kunci. Ya, lalu kita cari. Kalau rasionya ya, ini kan kolom kunci nih. X2 jadi kolom kunci. Kolom kunci ini ya, kolom kunci. Lalu kita mau cari baris kuncinya. Baris kuncinya itu rasionya kita lihat. 1 dibagi 4/9, hasilnya 9/4 ya. Lalu 5 dibagi 5/9. 5 dibagi 5/9 kan sama saja 5 dikali 9/5, hasilnya adalah 9 ya. Kalau ini 1 dibagi 4/9 sama dengan 1 dikali 9/4. Nah, di antara dua ini mana yang paling kecil? Nah, ini maka ini adalah baris kuncinya. Jadi baris kuncinya nanti ini. Ini baris kunci. Ini menjadi unit kunci nih. Unit kuncinya si 4/9. Jadi nanti yang kita upayakan supaya dengan operasi baris elementer, kita upayakan supaya 4/9 nilai jadi 1, ini menjadi 0, ini menjadi 0 ya. Gitu ya. Oke. Jadi kita sudah dapat di sini tadi ini jadi baris kunci ya. Jadi unit kunci yang akan kita operasikan supaya nilainya 0. Lalu basicnya sendiri atau basisnya di sini untuk tabel 2, kalau kita lihat di sini yang nilainya 100 atau 010, ini adalah di sini Z basisnya, lalu ini X1 ya, sudah berubah ya. Awalnya tadi kan S1, di sini S2, sekarang menjadi X1. Lalu berikutnya yang baris kedua ini adalah masih S1 ya. Ini adalah basis di tabel yang kedua ya. Oke, sekarang kita mau membuat supaya B1 aksen di sini nilai unitnya menjadi 1. Cara gimana? Berarti B1 di sini. B1 double aksen adalah 9/4 kali B1 aksen. Kemudian jadi ini kalau kali 9/4 kan hasilnya nanti 0 ya. Ini kita tulis B1 aksen. 0 kali 9/4 0. 4/9 kali 9/4 hasilnya 1. 1 kali 9/4 hasilnya 9/4. Lalu min 1/9 dikali 9/4. Berarti min 1/4. Lalu 1 dikali 9/4. 9/4. Ya. Ini B1 aksen. Lalu B2 aksen. B2 aksen, kita lihat kalau B2 aksen kan kita pengen supaya dia nilainya 0 ya. Supaya 0 berarti B2 aksen sama dengan ini B2 aksennya harus dikalikan 9/5. 9/5 kali B2 aksen lalu dikurang B1 aksen. Gitu kan? B1 aksen. B1 aksen. Ya, B2 aksen sama dengan 9/5 B2. Oh, sorry. Bukan gini. Yang B2 ya. Yang ini tadi B1 sudah, B2-nya adalah B2 aksen ya.
B2 aksen, ini hasil, kalau B1 kan 9/4 ya, 9/4 kali B1. Kalau B2 aksen itu 9/5 dikali B2 dikurang B1 aksen. Kalau B0 aksen, maka hasilnya adalah ini kita kalikan 9/5 ya. 9/5 kali B0 dikurang ditambah B1 aksen. Ya. Kita lihat. Ini sudah dapat ininya ya tadi. Nah ini. Jadi B1 double aksennya adalah 9/4 B1 aksen, B0 double aksennya adalah ini. Ya, sehingga nanti kita dapat angkanya yang ini. Nih. Nanti lalu kita jadikan tablo yang ketiga, ya. Hasil OBE-nya kita masukkan sebagai tablo yang ketiga. Jadinya seperti ini, tablo yang ketiga. Nah, di tablo yang ketiga kalau kita lihat di sini, nah ini sudah bagus nih. Hasilnya kalau kita lihat di sini dia sudah tidak ada lagi yang negatif. Semuanya sudah 0 ya di sini. Semua positif semua nih di baris 1, di baris 0 tadi. Baris 0 1 semua. Nah, kalau kita lihat basisnya berarti di sini adalah ini Z, ini X1, ini X2. Ini X1, ini X2. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa nilai X2 optimum adalah ini, nilai X1 optimum adalah ini. Ya. Jadi kalau ini ya. Jadi X2 ini 9/4 ini. Ya. Kita lihat ya. X1-nya yang ini X2, ini Z-nya. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya 8X1 ya. Ini 8 berarti 8. Nilai optimum adalah 8. 8 dikali X1 berapa? 15/4. Tambah 5 dikali X2 9/4. Ini sama dengan kita akan dapatkan 8 kali 15 124 plus 1 sama dengan 41 plus 1/4 atau 41. Ya, sama ya. Jadi ini adalah nilai maksimum dari Z ya, dari Z ya. Dari Z. Oke. Demikian contoh soal dari simplex. Nanti Anda bisa coba lagi untuk yang soal-soal lain dengan cara yang sama. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.